Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang mitos atau fakta. Ya, mitos atau fakta yang akan kita angkat kali ini adalah tentang mitos atau fakta jika perempuan yang sedang menstruasi atau sedang haid atau sedang datang bulan itu tidak boleh melakukan yang namanya cuci rambut atau keramas. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang itu. Apakah dia boleh keramas atau tidak selama menstruasi? Simak jawabannya dalam video berikut ini. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk mensubscribe channel ini. Karena di channel ini saya akan memberikan informasi kesehatan ginjal dan juga cuci darah setiap minggunya. Dan tidak hanya itu, saya juga memberikan informasi kesehatan secara umum. Dan terkait seperti hal ini, saya juga membahas tentang mitos-mitos yang ada di masyarakat Indonesia. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung subscribe! Ada banyak mitos yang beredar tentang wanita yang sedang menstruasi. Nah, salah satunya adalah larangan untuk keramas atau mencuci rambut. Lalu, benarkah tidak boleh keramas saat sedang haid? Keramas adalah bentuk perawatan rambut yang seharusnya dilakukan secara rutin. Selain berguna untuk menghilangkan kotoran dan minyak pada kulit kepala, keramas juga dapat mencegah pertumbuhan jamur dan juga bakteri yang lebih mudah tumbuh pada kulit kepala yang berminyak. Walau tujuan keramas sangat baik untuk kesehatan, serta dapat juga untuk menjaga penampilan kita, tidak sedikit wanita yang percaya bahwa mencuci rambut atau keramas saat menstruasi bisa membahayakan kesehatan dirinya. Sebagian dari mereka percaya bahwa saat sedang menstruasi, pori-pori di kulit kepala itu akan terbuka menjadi lebih lebar, sehingga keramas pada waktu ini bisa memicu sakit kepala. Nah, ada lagi nih orang-orang yang beranggapan bahwa keramas saat menstruasi itu dapat memperbanyak darah haid yang keluar, atau bahkan sebaliknya dapat menghambat aliran darah. Nah, sebenarnya anggapan tersebut adalah hanya mitos belaka dan tidak perlu kamu percaya. Karena hingga saat ini pun belum ada penelitian maupun studi-studi kasus yang melaporkan bahwa bahaya dari keramas ketika sedang haid, atau melaporkan bahwa kalau haid pori-porinya terbuka ntar masuk ke kepala terus jadi sakit kepala. Itu belum ada orang yang meneliti, belum ada hasil-hasil penelitian yang menyatakan hal tersebut. Justru nih, cuci rambut saat haid itu perlu lebih sering dilakukan. Karena pada saat menstruasi justru produksi sebum atau minyak di kulit kepala itu akan lebih meningkat. Jadi saat menstruasi kamu mungkin akan merasa rambutmu itu lebih mudah lepek saat dibandingkan waktu kamu tidak menstruasi. Coba deh kita bayangkan selama kita haid, biasanya kan kalau kita haid itu sekitar 3-7 hari nih. Bayangkan ketika kita haid, kita tidak keramas, sementara itu minyak di kulit kepala kita itu bisa menumpuk dan menyebabkan yang namanya peradangan. Nah, bayangkan ya, sudah 7 hari nggak keramas, terus itu minyak di kulit kepala tuh bakalan numpuk, terus terjadi masalah kesehatan, misal terjadi gatal-gatal di kepala, kemudian terjadi yang namanya ketombean, terus tentu nih ada aroma-aroma yang tidak sedap pada rambut ketika rambut tidak dicuci selama itu. Nah, selain tidak boleh keramas, ada pula mitos yang mengatakan bahwa selama menstruasi wanita itu dilarang mandi. Larangan ini lebih parah ya daripada larangan keramas. Nah, larangan ini sama sekali tidak beralasan dan tidak perlu diikuti ya. Faktanya, mandi saat haid terutama menggunakan air hangat dapat membantu meredakan kram perut dan bahkan dapat melancarkan aliran darah pada diri Anda. Jadi, jangan sampai nggak mandi ya. Sayang banget itu udah bakal ketombean, bakal gatal di kepala, bahkan bakal gatal-gatal juga kali di kulit ya, kalau nurutin apa mitos-mitos tersebut. Nah, sudah terjawab ya bahwa hal-hal yang mengatakan tidak boleh keramas, tidak boleh mandi itu hanyalah mitos belaka. Nah, tidak hanya membahas itu mitos atau fakta, di video kali ini saya juga akan memberikan tips bagaimana menjaga kebersihan saat kita mengalami yang namanya menstruasi. Oke, menjaga kebersihan justru harus ditingkatkan saat kita lagi haid. Untuk itu ada beberapa tips.
yang bisa kamu ikuti. Pertama adalah menggunakan pembalut dan ganti pembalut itu setiap 3 atau 5 jam sekali. Kemudian yang kedua, bila kamu menggunakan pembalut sekali pakai, bungkus pembalut bekas tadi di dalam kantong plastik atau kertas, lalu buang ke tempat sampah. Terus yang ketiga adalah bila kamu menggunakan menstrual cup atau menstrual pad yang bisa digunakan kembali, cuci bersih menggunakan sabun dan jemur di bawah sinar matahari langsung sebelum kita menggunakannya kembali. Kemudian selanjutnya adalah tetap rutin mandi sehari 2 kali. Kemudian selanjutnya adalah cuci rambut atau keramas jika rambutmu dirasa sudah lepek atau sudah merasa berminyak. Sudah nggak enak tuh, cuci aja rambutnya. Tips selanjutnya adalah bersihkan daerah kewanitaan setelah kita buang air besar maupun buang air kecil atau saat ganti pembalut. Pastikan kamu itu mendahulukan membasuh vagina daripada anus. Jadi dia arahnya dari depan ke belakang. Bukan depan belakang, tapi depan ke belakang angkat, depan ke belakang angkat. Bukan sebaliknya dari belakang ke depan, dari anus ke vagina, itu malah memberikan yang kotor ke bersih gitu ya. Nah, tips selanjutnya adalah jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun hingga bersih setiap selesai dari kamar mandi dan sebelum melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, cuci tangan itu sangat amat penting saat ini. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekarang kita sudah tahu ya bahwa saat kita menstruasi itu kita boleh mandi, kita boleh keramas, bahkan dianjurkan untuk membasuh area kewanitaan kita agar selalu bersih. Jangan ragu lagi untuk melakukannya ya, karena itu semua hanya mitos. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah saya mohon maaf, jika ada kurang saya juga mohon maaf. Jika kalian ada saran saya ingin membahas sesuatu tentang masalah kesehatan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!